Ya, monggo Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak iman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita hadir untuk bersama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga senantiasa Allah beri kemudahan, Allah hidayah, Allah berkahi kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rahim. warzuqna fahma. Ayat Allahumma inna 124 kali ya. manafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-Baqarah ayat 125, Bapak Ibu. Ya. 124 apa 125? 24 udah berarti kemarin. 124. Oh, udah. 124 udah pekan lalu. Baik, kita awali dengan tilawah. Iya. A'udzu Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Baik, kita akan terjemahkan ya. Wa dan id ketika ja'alna kami telah menjadikan. Ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah. Al-baita di sini adalah Baitullah atau Ka'bah. Masabatan tempat berkumpul. Masabah. Masabatan artinya tempat berkumpul. Linnasi bagi manusia. Linnasi bagi manusia. Wa amnan dan tempat yang aman. Wa amnan dan tempat yang aman. Wattakhidu dan kalian jadikanlah. Ya. Wattakhidu dan kalian jadikanlah min dari maqami tempat berdiri Ibrahim musola menjadi tempat sholat. Jadi makom itu tempat berdiri di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi makom di sini bukan kuburan ya, tapi makom itu tempat berdiri atau dibahasakan makom Ibrahim. Wattakhidu dan kalian jadikanlah min dari maqami Ibrahim, makam Ibrahim musola sebagai tempat sholat. Makanya ada sunnah setelah tawaf itu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Wa dan ahidna kami telah menjanjikan ila kepada Ibrahim atau kami telah perintahkan lebih tepatnya ya. Wa dan ahidna kami telah perintahkan ila kepada Ibrahim wa Ismaila dan Ismail an bahwa tahira keduanya menyucikan membersihkan baitia rumahku. Lit-taifin bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin orang-orang yang i'tikaf, warrukai orang-orang yang ruku, as-sujudi yang sujud. Kita ulang, wa dan id ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah masabatan tempat berkumpul linasi bagi manusia wa amnan dan tempat yang aman. Wattakhidu dan kalian jadikanlah min dari maqami Ibrahim, maqam Ibrahim musalla tempat salat. Wa dan ahidna kami telah perintahkan
ila kepada Ibrahim Ibrahim wa dan Ismail Ismail an bahwa tahira keduanya membersihkan menyucikan baitia rumahku litaifin bagi orang-orang yang tawaf wal akifin orang-orang yang i'tikaf warrukai orang yang ruku was as-sujudi dan sujud. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Silakan Bapak Ibu. Wa dan id ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah masabatan tempat berkumpul linnas bagi manusia wa dan amna dan tempat aman wa taqidu dan kalian jadikanlah min dari maqamin tempat berdiri Ibrahim musalla tempat sholat wa akhidna dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an bahwa tahira membersihkan baitia rumahku li bagi qaifinan tempat tawaf wal akifina dan tempat itikaf warukais dan tempat ruku as-sujud dan tempat sujud. Baik, diawali Pak Mazwar silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hujan besar Ustaz di sini kedengaran ya suara saya? Terdengar, masih terdengar. Wa dan id ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah masabatan tempat berkumpul li bagi annasi manusia wa dan amnat dan tempat yang aman. Wa dan ittakhidu kalian jadikanlah min dari maqamin tempat berdiri Ibrahim musola tempat sholat dan ketika kami telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat yang aman dan jadikanlah makam Ibrahim tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa ahidna wa dan ahidana kami telah perintahkan ila kepada Ibrahim wa dan Ismail an bahwa tahira mereka berdua membersihkan baiti rumahku li bagi at-taifina tawaf wal akifina dan tempat itikaf warrukais dan tempat sujud warrukai tempat ruku as-sujud di tempat sujud. Baik. Alhamdulillah, berikutnya Pak Imron silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan id ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita rumah untuk Ka'bah masyabata tempat berkumpul linnasi bagi manusia wa dan tempat aman wa dan ittakhidhu kalian jadikanlah min dari makom tempat berdiri Ibrahim musola tempat sholat wahidna kami telah perintahkan ila kepada Ibrahim wa dan Ismail antohiro bahwa kalian berdua bersihkanlah baiti rumahku litoifin bagi orang-orang yang tawaf wal akifin dan orang-orang yang itikaf warrokai sujud dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan ketika kami telah menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman dan kalian jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. Kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bahwa kalian berdua bersihkanlah rumahku
bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan sujud. Baik, alhamdulillah berikutnya Pak Afrial silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan iz ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah masabatan tempat berkumpul linnasi bagi manusia wa amnan tempat yang aman wa takhidhu dan jadikanlah min dari maqamin tempat berdirinya Ibrahim musalla sebagai tempat sujud. Dan ketika kami telah menjadikan Ka'bah tempat berkumpulnya bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah dari tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa dan ahad kami perintahkan ila kepada Ibrahim wa dan Ismail agar tahira keduanya menyatukan baiti rumahku Al-Tahira membersihkan, menyucikan. membersihkan dan mensucikan litaifina orang-orang yang tawaf wa dan al-kifina orang-orang yang itikaf warukai orang-orang yang ruku as-sujudi dan orang yang sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mensucikan, membersihkan rumahku dari orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beritikaf dan orang yang ruku dan orang yang sujud. Baik, alhamdulillah Bu Hati silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Baik, dan ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita Ka'bah masabatan tempat berkumpul bagi anas manusia wa dan amna tempat yang aman. Wattakhidhu kalian jadikanlah min dari maqami tempat berdiri Ibrahim musola tempat sholat. Wa ahidna dan kami telah perintahkan ila pada Ibrahim wa Ismaila dan Ismail bahwa keduanya mensucikan baitia rumahku fitoifina bagi orang-orang yang tawaf wal akifina dan orang-orang yang itikaf wal ruku'i dan orang-orang yang ruku as-sujudi dan orang-orang yang sujud. Dan ketika lanjut Ibu ya silakan. Dan ketika kami telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman, maka kalian jadikanlah dari tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Baik, Bu Aing silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan itu ketika ja'alna kami telah menjadikan al-baita rumah masabatan tempat berkumpul bagi an-nasi manusia wa amna dan aman wa dan ittakhidhu kalian jadikanlah min dari maqamin tempat berdiri Ibrahim musalla sebagai tempat sholat wa dan ahidna kami perintahkan ila kepada Ibrahim
wa Ismaila dan Ismail an bahwa tohiro kalian berdua bersihkanlah baiti rumahku li bagi atau ifina orang-orang yang tawaf wal akifina dan orang-orang yang iktikaf warrukai dan orang-orang yang ruku as-sujudi yang bersujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat untuk berkumpul, tempat yang sangat aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan kami perintahkan juga kepada keduanya, bersihkanlah rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, juga orang-orang yang ruku, dan juga orang-orang yang sujud. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian terjemah lafziahnya sudah kita uraikan. Selanjutnya adalah terkait dengan kaidahnya, kaidah bahasa Arab nahwu sarafnya diawali wa ini adalah harfu ibtida. Wa harful ibtida mabniun 'alal fathi. Wa harful ibtida mabniun 'alal fathi. Id isim dhorof mabni 'ala sukun. Id atau idza itu isim dhorof mabni 'ala sukun. Ja'alna fi'il madhi ma'lum mabni atas sukun, ya dilihat dari huruf ketiga, lam itu huruf ketiga dari kata ja'ala, maka yang jadi patokannya adalah huruf ketiga sukun ataupun fathah ataupun dhammah. Ja'alna fi'il madhi ma'lum mabni atas sukun. Al-baita isim ma'rifat mansub, cirinya fathah. Jadi dia isim ma'rifat mansub, cirinya adalah fathah. Masabatan isim nakirah, cirinya isim nakirah mansub, cirinya fathah. Masabatan isim nakirah mansub, cirinya fathah. Li harful jar mabni alal kasrah, ya mabni alal kasrah, mabni atas kasrah. An-nasi isim ma'rifat majrur, ciri kasrah. An-nasi isim ma'rifat majrur, cirinya kasrah. Wa harfu atof menyambungkan, wa harfu atof mabni atas fathah. Amnan isim nakirah mansub, cirinya fathah. Amnan isim nakirah mansub, cirinya fathah. Kemudian wa harfu atof mabni atas fathah, ya atof lagi wa-nya, wa harfu atof mabni atas fathah. Ittakhidu fi'il amr dari kata akhadha, ya, jadi ittakhidu fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Jadi fi'il amr itu mabni ala hadfin nun, asalnya ittakhiduna. Jadi nunnya dibuang. Jadi ittakhidu fi'il amr mabni ala hadfin nun. Hadfi itu dibuang. Jadi dibuang nun, mabni atas dibuangnya nun. Min harful jar mabni atas sukun. Maqami isim nakirah majrur, cirinya kasrah, ya isim nakirah majrur, cirinya kasrah. Ibrahima isim ma'rifat majrur, karena nama, ya nama itu ma'rifat semuanya. Ibrahima isim ma'rifat majrur, cirinya fathah. Kenapa ciri fathah? Karena isim ghair munsharif, ya isim yang tidak menerima tanwin. Bukan hanya Ibrahim, ada kata Aisyah, Utsman, ya Fatimah, dan beberapa nama itu dia isim ghair munsharif, tidak ditanwinkan. Makanya tidak ada Ibrahimun, ya ada Ibrahimu gitu. Tidak tanwin. Maka Ibrahima isim ma'rifat majrur, cirinya fathah. Nah, kalau digabung maqami Ibrahima, jumlah idhofah itu jadi isim ma'rifat karena sudah jadi khusus. Karena idhofah kata majmuk jadi khusus. Sehingga maqami Ibrahima jumlah idhofah menjadi isim ma'rifat. Musallan, ya musallan ini isim nakirah mansub, cirinya fathah. Musallan isim nakirah mansub, cirinya fathah. Saya kira sampai di situ untuk menguraikan. Sebelum dilanjut ke per individu, ada pertanyaan sebelumnya terkait dengan kaidah? Menghilangkan Jika Ustaz, nanya Ustaz. ya,
yang menghilangkan nunnya itu apa Ustaz? Wata itakhidhu itu Ya, karena amar kata apa? ya. Yang menyebabkan kenapa nunnya dihilangkan, ya. Kenapa nunnya dihilangkan? Karena fi'il amr itu ya siogianya dia adalah kalimah perintah. Nah, kalimah perintah itu identik kalau tidak sukun, ya dia rata-rata sukun. Nah, kedua, untuk membedakan bahwasannya itu fi'il amr bukan fi'il mudhari, karena ada beberapa yang orang salah ya ketika memahami kalau ada nunnya seperti fi'il mudhari atau seperti isim. Jadi untuk mempertegas bahwa di situ adalah fi'il amr. Nah, sehingga secara kaidah dan orang Arab secara pengucapan sejak lama ya begitu dia mengucapnya wattakhidhu ya, walaupun kemudian ditakdirkan ada nunnya seperti wattakhiduna. Karena di situ ada domir antum, maka sama seperti fi'il mudhari ada domir antum, tattakhiduna gitu ya. Kalian mengambil tattakhiduna. Karena supaya tidak sama dengan fi'il mudhari, maka untuk fi'il amr dibuang nunnya. Apa sih Ustaz? Baik. Silakan diawali. Ya, sami-sami Pak. Silakan diawali Pak Mazwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ibtida mabniun ala fathi id isim daraf mabniun ala sukuni ja'alna fi'il madhi ja'al fi'il madhi mabniun ala sukuni isim. Itu satu paket sudah? Nggak usah. Oh, nggak usah dipisah ya Ustaz, satu ya. Ya, nggak usah. Ya. Ja'alna fi'il madhi mabniun ala fathi Sukun. ala sukuni al baita isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah, masabatan isim ma'rifat mansubun Nakirah. isim ma'rifat Nakirah bahasa. Nakirah. masabatan ya, isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah, li huruf jar mabniun ala kasri, an-nasi isim ma'rifat majrurun ditandai dengan kasrah, wa huruf ataf mabniun ala fathi, amna isim nakirah majrurun mansubun ditandai dengan fathah, wa huruf ataf mabniun ala fathi, ittakhidhu fi'il amar mabniun ala hazfi nun min huruf jar mabniun ala sukuni maqami isim nakirah majrurun ditandai dengan kasrah, Ibrahima isim nakir apa namanya? Ma'rifat. Ma'rifat majrur dari fathah. Isim ma'rifat marfu Majrur. mansub. Kenapa majrur Ustaz? Kenapa majrur? Kan dia idhofah Pak, maqami Ibrahima. Kenapa tidak Ibrahimi? Karena dia ghair munsharif, nggak boleh kasroh. Tapi hakikatnya kasroh. Oke. Baik, dia idhofah ya Ustaz. Ya, idhofah. Ibrahima isim ma'rifat majrur dari fathah. Ibrahima isim ma'rifat majrurun
ditandai dengan Fathah. 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 Oh, dibilang Ya, majrur ditandai dengan fathah boleh ya? Majrur boleh. Karena ditandai itu kan dengan khusus fathah. dia untuk isim ghairul munsharif khusus. Dia kaidahnya khusus. Perlu disebutin dong ghairul munsharif ya Ustaz ya. Boleh. Karena isim ghairul munsharif boleh. Karena ghairul munsharif. Ya. Maqami Ibrahim apa namanya? Jumlah idhofah jadi Jumlah isim ma'rifah. idhofah. Maqami Ibrahim jumlah idhofah. Musallah isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silahkan. Pak Imran. Oh, lagi keluar deh. Nggak ada di tempat. Atau Pak Afril dulu deh, dilengkap boleh. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa uruf ibtida mabni atas fathah id uruf Isim darab. isim dorof mabni Ya. ala sukun ja'alna fil mahdi Maklum. maklum Mabni mabni atas sukun. Al baita isim ma'rifat mansub adanya fathah. Masabatan isim nakirah mansub tandanya fathah. Li huruf jar mabni atas kasrah. An-nasi isim ma'rifat majrur sininya kasrah. Wa huruf atof mabni atas fathah. Amnan isim ma'rifat mansub sininya fathah. Wa huruf atof mabni ala fathah. Amna isim nakirah. Amna isim nakirah ya mansub nakirah mansub di fathah. sininya fathah. Wa isim huruf atof ciri mabni atas fathah. Itakhizu isim fi'il amar harfun nun cirinya Ya. Mabni ala hadfin nun. ala nun min huruf jar mabni atas fathah mabni atas sukun ya. Atas sukun. Maqami Ibrahim isim idhofah. Maqami isim nakirah dulu, Pak. Nah, maqami isim Maqami nakirah. isim nakirah. Ibrahima isim nakirah majrur. isim ma'rifat. Diulang dulu, Pak. Maqami isim nakirah majrur ciri kasroh. Maqami isim nakirah majrur cirinya kasrah. Ibrahima isim ma'rifat cirinya kasrah. Maqami Isim ma'rifat majrur dilengkapi isim ma'rifat majrur ciri fathah. Ibrahima isim ma'rifat majrur cirinya fathah. Maqami Ibrahim Jumlah jumlah idhofah. Musalla isim nakirah mansub cirinya fathah. Ya. Pak Imran. Baik. Pak Imran sudah ada di tempat? Oh, izin beliau di grup perusahaan share izin. Lanjut silakan Bu Harti. Rajim. Wa huruf ibtida mabni atas fathah. Isim dorof mabni atas sukun. Ja'alna fi'il madi mabni atas sukun. Al baita isim ma'rifat
mansub cirinya fathah, masabatan isim nakiroh, mansub cirinya fathah, li huruf jar, majrur ciri kasroh, Kan majrur ciri, Bu. Li harful jar mabni ya, atas li kasroh. harfu jar mabni atas kasroh. Iya. Anas isim makrifat, majrur cirinya kasroh, wa huruf atof mabni atas fathah, amna isim nakiroh, mansub cirinya fathah, wa huruf atof ittaqidu isim amr Fi'il mabni amar. Fi'il amar. fi'il amar mabni ala hatfunun min huruf jar mabni atas sukun makomi isim nakiroh majrur cirinya kasroh, Ibrahima isim makrifat majrur ya Ustaz, cirinya kasroh, Cirinya musola fathah. cirinya fathah ya, isinya fathah, musola isim nakiroh mansub cirinya Mansub ciri fathah. 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 Cirinya Apa? fathah. Cirinya fathah. Baik. Iya. Iya, cirinya fathah kata dia. Berikutnya Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfu ibtida mabni ala Silakan Bu Ai. Ya udah mulai Ustaz. Halo. Rasulnya. Udah? Ya. Enggak masuk ya? Wa harfu ibtida mabni ala fathi isim darab mabni ala sukun ja'alna fi'il madni mabni ala sukun. Salam. Jadi itu Baita isim ma'rifat mansub tandanya al-fathi, masabata isim nakiroh mansub tandanya al-fathi, li harfu jarin mabni ala kasri, an-nasi isim ma'rifat majrur tandanya al-kasri, wa harfu atop mabni ala fathi, amna isim nakiroh mansub tandanya al-fathi, wa harfu atop mabni ala fathi, ittakhidhu fi'il amar mabni ala hadfin nun li'annahu ghair munsharif, musolla isim nakiroh mabni ala fathi, wa harfu atop mabni ala fathi, ahidna fi'il madhi mabni, iya kan? Ahidna Ibrahima musola. Sampai musola aja, Bu. Sampai Sampai musola. musola aja. Maaf kelewat. Musola fi'il musola isim nakiro mansub tandanya al-fathi. Keloncat ya? Afwan. Baik. Iya. Alhamdulillah. Ya, sudah demikian Bapak Ibu sekalian diuraikan. Nah, kemudian kita memahami tentang tafhim tadaburnya. Pertama, bahwa ayat ini berkaitan tentang ayat sejarah Ka'bah, sekaligus juga berkaitan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena erat kaitannya peristiwa pembangunan Ka'bah. Jadi lebih kepada yang pertama, jejak sejarah itu Ka'bah di bumi adalah Allah perintahkan malaikat untuk membangun pertama kalinya. Jika di langit ada Baitul Ma'mur, di bumi ada Baitullah Al-Ka'bah. Di Baitul Ma'mur yang tawafnya adalah malaikat, ya, di situ malaikat berkumpul tawaf zikrullah. Sedangkan di bumi adalah Baitullah Al-Ka'bah, itu manusia tawaf zikir. Jadi di langit ada Baitul Ma'mur, di bumi ada Baitullah Al-Ka'bah. Di Baitul Ma'mur yang tawafnya adalah malaikat, ya, di situ malaikat berkumpul tawaf zikrullah. Sedangkan di bumi adalah Baitullah Al-Ka'bah, itu manusia tawaf
Nah, maka setelah terjadinya banjir Nabi Nuh alaihi salam, maka kondisi Ka'bah itu hancur karena memang dampak dari banjir itu. Yang namanya strukturnya adalah hanya struktur batu yang ditumpuk begitu ya. Jadi tidak ada teknik arsitektur seperti sekarang pakai besi gitu ya, atau pakai cakar ayam gitu ya. Ya, cakar ayam atau struktur yang kokoh, tidak, tapi hanya tumpukan batu. Makanya begitu Allah perintahkan pertama kali Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke Makkah, itu sebetulnya untuk bagian daripada rencana Allah ke depan. Kan saat Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke lembah yang masih lembah, belum ada penduduk di situ, belum ada kehidupan di situ. Ya, maka dalam kondisi Ka'bah itu di situ sudah ada, cuma tinggal reruntuhan bebatuannya yang rubuh itu. Makanya kan bahwa bahasa doa Nabi Ibrahim itu ya, dengan bahasa aku tinggalkan istri dan anakku biwadin di satu lembah ya, ghairi dzi zar'ain yang tidak ada tumbuhan di situ, inda baitikal muharram. Ya, bahasa Nabi Ibrahim itu menarik. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nah, walaupun dalam bentuk masih reruntuhan, ya tidak utuh lagi, tapi Nabi Ibrahim tetap menyebutkan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Kok Nabi Ibrahim Nah, tahu jadi bahwa ke itu depan rumah setelah Allah, Ustaz? Ismail tahu, ya kan, karena kan seorang nabi itu diberitahu kemana harus hijrah, itu ternyata ke satu lembah. Kalau di situ gak ada apa-apa, hanya ada tumpukan batu. Yang itu adalah Ka'bah yang sudah rubuh ketika banjir Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian kita memahami bahwa ternyata rencana Allah itu jauh ke depan. Bukan sekedar membawa Ismail dan Hajar ke situ, tapi ada rencana Allah ke depan yang akan menjadi tempat sejarah abadi sampai sekarang sampai nanti, itu adalah Ka'bah yang dikunjungi manusia. Ya, jadi selama ribuan tahun sudah, dari sejak zaman Nabi Ibrahim Ismail sampai hari ini. Ya, walaupun sempat ada disalahgunakan di masa-masa jahiliyah, yaitu dengan ada percampuran, di situ ada penyembahan berhala, maka banyak sekali berhala-berhala yang digantung di dalam maupun di luar Ka'bah, diletakkan di dalam ataupun di luar Ka'bah. Makanya Nabi begitu futuh Makkah menghancurkan dan membersihkan Ka'bah dari semua berhala itu. Nah, maka kita memahami bahwa wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpul. Jadi fungsinya adalah yang pertama masabatan linnas, tempat berkumpul bagi manusia. Sampai hari ini, siapa manusia yang dimaksud? Yaitu orang beriman, karena tidak semua orang itu bisa berkumpul di situ. Makanya kan dibatasi bahwa tanah haram, hanya orang yang beriman Islam saja yang boleh masuk ke situ. Jadi sekarang kayaknya udah longgar ya. Ya, itu yang terjadi itu di Madinah, Bu, bukan di Makkah ya. Yang terjadi itu di Madinah. Tapi kalau misalkan ada orang nyelinap menyusup, ya bisa saja. Kalau yang kejadian itu yang sering itu di Madinah itu ada orang-orang turis-turis, bahkan orang Chinese yang bukan Islam itu turis, dia datang ke situ, ke Madinah. Ya, jadi ya mungkin kecolongan atau entah kebijakannya berubah, Allah alam ya. Tapi beberapa kali ada kejadian di Madinah. Ya. Tapi untuk sampai ke Ka'bah saya belum tahu tuh apakah ada kejadian atau memang tidak terdokumentasikan, tidak terekam atau gimana, Allah alam. Di luar masjid. Yang kedua, Pak. Di luar masjid kayaknya waktu itu ada. Yang kedua, ada bahwa daerah haramnya kan, ada batas daerah haram, nggak boleh non muslim masuk.
Ya, tapi waktu itu mungkin ya itu tadi Ustaz kecolongan mungkin karena ada Kecolongan videonya Ibu, itu. kecolongan Ibu, iya betul. Ya, kemudian yang keduanya adalah terkait dengan ayat ini. Ya, selain masa batal dinas, yang kedua adalah wa amna, tempat yang aman. Ya, tempat yang aman ini bukan dipahami secara tekstual semata, tapi dalam bentuk kontekstual. Karena janji Allah itu pasti nyata. Kata Allah mengatakan bahwa ini adalah tempat yang aman, maka dipastikan aman. Ya. Apalagi nanti di akhir zaman itu, ya, di akhir zaman, ya sebelum ke akhir zaman saya bahas bahwa ketika Nabi Futuh Mekah itu Nabi mengukuhkan tentang bagaimana ayat ini terjadi. Saat orang-orang Quraisy panik, disangkanya Rasulullah dan sahabat ingin balas dendam untuk menghancurkan Mekah karena mereka diusir dulu dari Mekah itu. Maka untuk memberikan pesan positif bahwa Nabi menyampaikan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Ya, siapa yang menutup pintu rumahnya, menguncinya aman. Siapa yang masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram dia juga aman, tidak boleh diganggu. Nah, memasukkan kata siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu dia aman, maka itu adalah jaminan bahwa ayat ini betul-betul diamalkan sejak Nabi saat itu dan juga sahabat. Ya, ada sedikit kekacauan ketika politik itu memanas ya antara masa putranya Muawiyah, ya saya lupa namanya siapa putra Muawiyah itu. Ya. Kemudian dia tidak menerima pembaiatan daripada keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abdullah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam yang menikah dengan Asma binti Abu Bakar, yang Asma itu adalah saudara kandungnya dari Aisyah. Jadi makanya kenapa Aisyah itu sering dipanggil dengan kunyah Ummu Abdullah atau Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Padahal Aisyah dalam sejarah tidak pernah punya anak, tidak pernah melahirkan, tidak pernah hamil. Karena Abdullah bin Zubair, putranya Asma juga, itu sudah dianggap anak sendiri karena ponakan ya. Kalau kita itu diasuh, dibina, dididik gitu ya. Namanya ponakan, itu mahram kan, namanya ponakan. Maka disebut Ummu Abdillah. Nah, Abdullah bin Zubair itu saat itu dibaiat oleh kaum muslimin karena ada kaum muslimin tidak setuju dengan kepemimpinan anaknya Muawiyah yang berpusat di Damaskus, di Syria. Nah, maka kaum muslimin ada yang kemudian membaiat dan mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Ya, khalifah ya kaum muslimin yang kemudian menjadikan Makkah sebagai ibu kotanya. Jadi ibu kota kaum muslimin pernah di Madinah, bahkan itu yang terlama di Madinah. Kemudian setelah itu pindah di masa Muawiyah ke Damaskus, ke Syria. Kemudian sebelum ke Syria ke Damaskus, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ibu kotanya di Irak. Ya. Ibu kotanya adalah di Irak. Ya, saat itu di daerah Irak, ya. Nah, kemudian baru dipindah ke Syria, ke Damaskus. Kemudian setelah Muawiyah wafat, maka dipindah lagi, ada kaum muslimin yang membaiat Abdullah bin Zubair sehingga menjadikan Makkah sebagai pusat kekhilafahan Islam. Tapi dari pihak Damaskus ya itu tidak menyetujuinya, sehingga Mekah itu diserang. Jadi pernah ada diserang dengan seorang panglima yang terkenal bengis, kejam, itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf itu menyerang, bahkan beberapa dinding Ka'bah itu sempat roboh. Ya, sempat roboh karena serangan dari pasukan mereka, dan Abdullah bin Zubair itu syahid di dalam Masjidil Haram. Ya, dalam sejarahnya begitu. Syahid karena beliau lagi ibadah, lagi sholat di situ di Masjidil Haram, dan kemudian dikepung sampai kemudian di situ beliau syahid terbunuh. Dan itu ada sejarah keram yang tercatat sampai sekarang. Nah, sehingga kalau dibacakan bagaimana kemudian di situ tempat yang aman. Ya, janji Allah itu tempat yang aman yang pertama.
setelah Nabi Ibrahim itu diberikan perintah membangun Ka'bah, menyucikannya, membersihkannya, maka sebelum Nabi lahir, bahkan hitungan beberapa saat sebelum Rasulullah itu lahir, itu Abraha dan pasukannya menyerang ya Ka'bah. Tapi Allah jadikan sebagai amnan itu bukan hanya Ka'bah, tapi Makkah itu menjadikan amnan karena ada wasilahnya Ka'bah. Maka tidak satu pun bangunan di Makkah ataupun di Masjidil Haram itu yang hancur karena serangan Abraha, tapi justru Abraha lah yang hancur dengan dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil itu. Itu bukti bahwa itu amnan sejak awal. Dan nanti di akhir zaman, amnan yang dimaksud akhir zaman itu apa? Amnan di akhir zaman itu ketika Dajjal berkeliling dunia, tempat-tempat, kota-kota disinggahi untuk menyesatkan manusia, mengkafirkan manusia, tapi hanya ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal karena dijaga ketat oleh malaikat, yaitu Makkah dan Madinah. Makkah di dalamnya ada Masjidil Haram, Madinah di dalamnya ada Masjid Nabawi. 2 tempat itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena memang dijaga ketat oleh malaikat. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baital ta'ifina wal akifina, ya, kemudian warruka'is sujud. Dan Allah perintahkan kepada Ibrahim kemudian Ismail untuk menjaga membersihkan Ka'bah itu, ya, menjadi pelayan untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, yang sujud, yang sholat. Artinya sejak awal dirawat, dijaga. Sampai kemudian turun-temurun terus dijaga, dirawat sampai hari ini. Karena sekarang ada di dalam otoritas kerajaan Saudi Arabia, maka Makkah, Madinah, terutama di Masjidil Haram itu ada perawatan khusus, ya, dengan sistem yang lebih modern, dengan alat-alat yang lebih modern sehingga terjaga kebersihannya, ya, terjaga kesuciannya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang kita dapat pelajari di pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Itu Jika Nabi tidak ada, Ibrahim sama itu Ismail itu berdua bukan membangun baru ya Ustadz, memperbaiki ya, meninggikan ya, lebih tepatnya merenovasi. merenovasi ya. Ya, karena kan bangunannya sudah ada, Sudah ada semua. direnovasi. Ya, jadi bisa jadi yang berserakan dirapihkan lagi, ditumpuk lagi, begitu. Ya. Ya. Nanya Ustaz, Ya. ini ayat ini apa bagian dari perintah umroh atau haji ini Ustaz? Enggak? Kalau ayat ini tidak berkaitan dengan umroh dan haji, ya, tapi lebih sifatnya informasi, ya. Ya, kalau Iya. umroh dengan haji di ayatnya ayat yang berbeda, ya, tentang perintah Ya, umroh haji. Ya karena kan pelaksanaannya seharian kalau kita umroh haji kan apa yang disebutkan di sini tadi ini tempatnya itikaf, ruku, Ya, betul. sujud. Ya, jadi itu fungsinya, betul. Itu fungsinya di situ. Jadi tempat sholat juga, tempat orang itikaf, tempat orang juga tawaf, ya betul. Tapi lebih kepada ini informasi bahwa ternyata Ka'bah ini tidak dibiarkan begitu, harus ada yang mengelola. Dan yang pertama kali mengelola, Allah perintahkan langsung, SK-nya langsung dari Allah, yaitu ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah itu turun-temurun terus begitu. Ya, terus turun-temurun begitu. Sampai dengan sekarang otoritasnya dijaga, ya, oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ya, Ustaz. Jadi kakinya itu gede Ya, banget, itu Ustaz. kan gini, Bu. Jadi makam Ibrahim itu banyak orang salah paham seolah-olah kuburan Ibrahim, makam gitu. Padahal makam itu kan bentuk isim makan, isim zaman wa makan dari koma yakumu qauman qaimun. Jadi dari kum, jadi maqamun itu adalah isim zaman dan isim isim makan dan isim zaman, maqamun dari kata koma, artinya tempat berdiri atau waktu saat itu berdiri. Maka diambillah itu dijadikan tempat sholat. Jadi sehingga sunnahnya adalah dilaksanakan 2 rakaat setelah setiap tawaf selesai, sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim.
ada tandanya di situ, ya penandanya makom Ibrahim. Areanya tidak luas sih kalau misalkan kita lihat, ya paling seluasan Masjid Al-Iman lah segitulah. Makanya kan kalau orang itu jangan lama-lama di makom Ibrahim karena habis orang tua pasti ke situ lagi. Makanya askar itu kalau ada lihat orang lama-lama di makom Ibrahim supaya agak bergeser ke sebelah sana gitu, supaya orang itu bisa sholat di situ. Ya betul. Ya. Yang terbayang itu alangkah tingginya aja Nabi Ibrahim, kakinya sebesar itu. Betul Ibu, karena kan sejarah itu mencatat Nabi Ibrahim itu tingginya sekitar 3 atau 4 meter tingginya. Ya, Iya. tingginya 3 atau 4 meter. Ya, sekitaran itu. Kalau Hijr Ismail itu kenapa Ustaz awalnya dinamakan Hijr Ismail? Kan ketika ada makom Ibrahim, maka yang bangun Ka'bah itu kan berdua. Maka Iya. makom Ibrahim di situ dan Hijr Ismail. Hijr itu kan batu. Batu sepertiga lingkaran lah luasnya ya, antara 1/4 atau 1/3 lingkaran. Ya, itu kan disebut Hijr Ismail sebagai penanda bahwa Ismail itu ada andil di situ membangun Ka'bah bersama ayahnya. Gitu. Ada yang bertanya sama saya, apakah itu tempat bermainnya Nabi Ismail? Saya bilang, ya nggak ada keterangannya ya, Ustaz ya. Tempat bermain bukan. Iya. Kalau tempat Ada bermain yang bertanya, ibu-ibu. oh ya, bukan. Jadi lebih ke tepatnya Hijr Ismail itu sebagai penanda bahwa di situ ada sejarah yang tidak akan hilang oleh masa, tidak akan lapuk oleh waktu, yaitu bagaimana dua tokoh sentral dalam ajaran tauhid yaitu Ibrahim dan Ismail ada di situ, makom Ibrahim dan Hijr Ismail. Ya, Begitu. baik. Jadi jejaknya ada, bahkan gini, Ibrahim ada makom Ibrahim, Ismail ada Hijr Ismail. Nah, bagaimana dengan Hajar? Ada jejaknya, ada Sofa dan Marwah. Bukankah sejarah Sofa Marwah itu kan sejarahnya ketika Hajar mencarikan air untuk anaknya Ismail yang kehausan. Maka ada Sofa dan Marwah, itu sa'i, Sofa Marwah gitu. Makanya 3 sosok ayah, ibu dan anak itu ada di satu area yaitu di Masjidil Haram. Ayahnya adalah makom Ibrahim, ibunya adalah Sofa Marwah, ya, kemudian anaknya adalah Hijr Ismail. Terus ini Ustaz, apakah perintahnya ada hadisnya atau mungkin ayatnya kita suka sholat di Hijr Ismail itu berebut masuk ke situ tempatnya yang kecil setengah lingkaran itu sepertiga itu gimana tuh Ustaz? Wallahualam kalau untuk di Hijr Ismail ya, tapi kalau untuk sholat khusus saya belum tahu ya, mungkin nanti coba saya carikan dalil untuk sholat khusus. Tapi kalau sholat umum itu orang posisi dimanapun itu boleh selama menghadap Ka'bah. Ya, selain sholat sunnah setelah tawaf di makom Ibrahim ya. Kalau misalkan kita sholat apapun itu bisa dimanapun, di Hijr Ismail, di Multazam, di dekat Hajar Aswad atau di Rukun Yamani, Iraqi, itu di mana aja orang boleh. Tapi kalau mengkhususkan di Hijr Ismail sama dengan mengkhususkan di makom Ibrahim, saya perlu carikan dalilnya. Saya juga belum menemukan itu hadisnya. Kenapa kita berebut mau masuk ke situ gitu? Dengan susah payah. Yang sahih itu hadisnya ya, bahkan ayat Qur'annya sudah jelas, wattahidu mimaqami Ibrahim musalla, itu sudah jelas ya kan. Tapi kalau Hijr Ismail saya belum tahu. Mungkin kalau ada dalilnya nanti saya coba carikan. Barangkali mungkin ada, ataupun kalaupun ada apakah sahih ataupun dhaif nanti kita dicek ya. Iya, Ustaz. Ya, apa? Baik, Bapak Ibu, demikian untuk kita pagi ini, semoga diberkahi Allah, dimudahkan. Hadanallahu ikum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.